경건한 사람은 총명하고 기술이 뛰어나다. 우리 수코 학생들은 항상 미래 바라볼 준비가 됐습니다. 여기가 내가 공부하는 곳이야. 여기서 우리는 성과를 냅니다. 앞으로 나아가겠다는 우리의 결의 하나로 뭉치세요. Kita nantiasa berbuat yang baik, wassalamualaikum warahmatullahi yang mana berlomba-lomba kebaikan. Tadi saya ngomong dengan Pak Mungkin karena kemarin dari Indonesia, hari Indonesia sekolah memang sejak dulu mengakomodasi. Terima kasih, mohon mas. Yang penting mari kita protokol diai tahun ajaran baru ini. Ayo kudu luwih sregep nyambut gawe api besok itu sekolah ini Jawa di murid-muridnya dan SMA 1 diubah. Menurut Anthony Giddens di dalam perubahan itu ada 3 yang dulu tata negara. Di dalam siang perubahan ada 3. Yang pertama adalah skeptis, wis kabel supaya biar. Yang kedua ini hiperborealis, masuk letak masuk sebenarnya over. Yang ketiga transformatif. Transformatif artinya apa? Yo tetap koyo iya, yo akomodasi sing ono perkembangan sing saiki. Yes. Khusus untuk hajat kita semua dan kita semuanya mempunyai hajat masing-masing di hadapan Allah. Rabbana innana nu'minu innaka al-mustaqiim wa barakana Allahumma fi kasbina wa khulqina muslim ya yuhil Allahumma ya mukhbir al-ahwal khawmin akhwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan workshop. Ini merupakan salah satu tindak lanjut dari program sekolah penggerak angkatan 3 dari hasil refleksi akhir tahun pada lomba karya kemarin. Insya Allah pada tanggal 30 Juni di Lamongan. Ini adalah diantaranya kita mengadakan workshop tentang penyusunan modul ajar. Ada beberapa materi yang akan kita ikuti pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti penyusunan modul ajar akan disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Anies Sofwan MM. Yang kedua adalah tentang capaian pembelajaran menurunkan dari CP ke TP dan ke ATP akan disampaikan oleh narasumber kedua yaitu Ibu Rini Trisno Wulandari SPD. Dan yang ketiga adalah materi tentang rapor pendidikan yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga Bapak Sunaryadi SO. Sekarang kita menggunakan aturan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan CP atau capaian pembelajaran. Kita menggunakan Permendikbud nomor 32 tahun 2024.
perlu saya sampaikan, memang secara substansial itu tidak terlalu banyak perbedaan antara capaian pembelajaran yang sudah kita terapkan selama ini dengan capaian pembelajaran baru yang akan kita terapkan pada tahun pelajaran ini. Demikian pula ketika kita bicara tentang struktur kurikulum untuk TP 2425, ini sebetulnya juga tidak terlalu banyak perbedaan. Namun demikian, karena kita merupakan orang-orang yang berada di garda terdepan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini, maka tentunya kita juga wajib untuk mengetahui terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Bahasa Inggris dengan mapel informatika. Untuk yang lain tidak ada perubahan. Misalnya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ini tidak ada perubahan. Untuk intra tetap 72. Ini maksudnya 1 tahun. Berarti per semester kita adalah 36. Sedangkan untuk yang kokurikuler, ini artinya bahwasannya secara kumulatif Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu tidak ada perbedaan dengan kurikulum tahun 2013. Hanya saja kalau pada kurikulum tahun 2013 itu 3 jam semuanya kan pada intra. Tidak ada kegiatan yang dinamakan dengan P5. Sekarang pada kurikulum 2000 atau pada kurikulum Merdeka, kalau dikumulasikan itu adalah, atau kalau diakui adalah tetap dalam 1 guru dihitung dengan 2 jam. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia juga demikian, untuk mata pelajaran matematika juga demikian, IPA demikian, IPS juga demikian. Untuk bahasa Inggris ini sekarang kalau dihitung karena bisa adalah 108, itu artinya bahwasannya untuk tiap minggunya adalah ada 3 jam pelajaran. Itu pun semuanya di intra dan tidak ada yang di P5. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau kita amati, ini ternyata hanya ada 3 mata. Sekarang pertanyaannya, karena kita ini biasanya kan menggunakan pola sistem blok untuk pilihannya, itu Mas Rujit? Atau fase E. Dan di situ jika alokasi P5-nya tidak ada, berarti untuk terkait koordinator P5 itu kan ada JP 2 JP lagi. Berarti kalau tidak ada, berarti nanti tambahan JP-nya atau yang di kelas 10 tidak ada. Itu yang saya katakan. Terima kasih. Tidak ada P5. Otomatis di situ tambahan jam terkait dengan itu tidak ada. Hanya saja mengapa mereka dilibatkan? Karena tadi ketika mereka tidak dilibatkan kan otomatis akan turut jalannya P5. Misalnya sekarang kita melaksanakan P5 mulai jam 7 pagi sampai dengan nanti jam 3 sore sesuai dengan jam yang berlaku di sekolah kita. Ternyata misalnya untuk mata bahasa Inggris nanti ada pada jam 11 siang. Otomatis kalau di situ mereka tidak kita libatkan, berarti jam 11 TRNC mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Itu kan tak betul. Jadi maksud saya adalah dilibatkan supaya tidak mempersulit pelaksanaan P5 ini. Tetapi di situ tambahan jam terkait dengan itu otomatis tidak P5. Sehingga saya kalau bahasa Inggris itu sejak yang lama, aturan yang lama pun tidak ada P5-nya. Kalau informatika memang seingat saya ada di kelas 10, yakni ada pada yang kemarin kan 108 semuanya kan 72 ditambah 36. Jadi nanti kalau ini dikondisikan, yang penting bagaimana semua Bapak Ibu itu hanya tidak terkurangi sama sekali. Utamanya yang sudah dapat TPP juga tetap dapat TPP, itu yang paling penting. Jadi dalam mencerna dan memahami materi ajar. Ini berarti kelompok yang mana Bapak Ibu? Yang atas Bapak Ibu ini. Kemudian serta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas
hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan seterusnya. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, ini yang juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Sehingga disebutkan sudah ada 3 atau Bapak Ibu. Setidak-tidaknya kalau didasarkan pada yang sederhana ini, peserta didik kita itu ada 3 kelompok. Karena itu sekali lagi saya berpesan pada panjenengan semuanya, tolong jangan lupa sering-sering mengadakan namanya tes awal. Waktunya juga jangan terlalu panjang, soalnya ya soal akeh Bapak Ibu. Kalau soalnya terlalu banyak, pemane soalnya angel, wis entek di tes kok. Kapan Bapak Ibu ngajarnya? Buat saja memilih soal yang sederhana soal itu terkait dengan materi yang akan panjenengan sampaikan. Kemudian buat pengelompokan, misalnya adalah yang dapat nilai sekian sampai dengan sekian masuk dalam kategori kelompok atas, sekian dengan sekian masuk dalam kategori tengah, sekian sampai dengan sekian itu masuk dalam kategori kelompok bawah. Kalau mereka menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi, otomatis mereka sudah akan masuk dengan sendirinya. Nah, kemudian hasilnya ini tidak usah disampaikan pada peserta didik. Tujuannya apa? Agar yang mendapatkan nilai rendah itu tidak malu dengan yang mendapatkan nilai tinggi, tapi cuma jadi baca tekan panjenengan semuanya. Sehingga ketika panjenengan mengelompokkan tadi juga nggak usah disampaikan, kelompok bawah campur kono, nggak usah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. 033 itu pembahasannya berjenjang. Tapi kalau yang sekarang itu bahasannya itu per mapel. Jadi misalkan CP-nya agama itu dibahas mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kita sebagai guru yang tingkat atas itu bisa tahu anak yang SD ini, anak yang SMP sudah diberi materi apa. Itu menurut saya keuntungan. Karena kalau dulu kita tidak tahu ini batasannya sampai mana. Tapi kalau sekarang sudah Indonesia. Tapi karena saya menghubungi salah satu pematis yang menurut pemahaman saya berdasarkan materi yang sudah saya pelajari. Kalau CP ini saya turunkan menjadi TP, saya akan membaginya menjadi 2 TP. Yang pertama, peserta didik memahami Al-Quran hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saya copy, saya jadikan tujuan pembelajaran 1. Lalu tujuan pembelajaran 2-nya saya tinggal ganti ruang lingkupnya. Terus putih Ustaz, karena kompetensinya banyak. Berhubung kompetensi sekarang hanya memahami, akhirnya dia udah buat memahami, langsung ketemu ruang lingkup. Setuju? Sekarang ini kalau yang materinya yang pertama Oke. itu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan. Kan itu ada lomba-lomba dalam kebaikan. Tapi dan etos kerja bukan pergaulan biasa. Oke, itu pakai CP terbaru nomor. Iya. Itu kalau masalah pergaulan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan yang itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Bukan kau sakan ya. Wes. Membaca. Terus kemudian setelah membaca udah, terus kemudian memahami. Oh ya, baca.
Ini kan jadi materi pertama biasanya kita itu kajian Al-Quran. Jadi mengupas tentang kandungan Al-Quran itu, sehingga ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai mulai dari yang sehingga untuk supaya siswa menguasai materi ini, ya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuatu dicapai siswa. Pertama, karena ini masalah mengupas tentang kajian Al-Quran. Jadi yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran dalam hal ini yang berkaitan dengan perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu ada di surah Al-Maidah ayat 48. Ayat 48. Ada dua mampu membaca dengan fasih. Oh boleh. Ya. Lalu setelah itu peserta didik mampu mengidentifikasi hukum tajwid. Ya, pada Quran surah tersebut. Mengidentifikasi apa Ustaz? Hukum tajwid. Ya. Sehingga dia menguasai bacaannya, juga menguasai tulisannya. Kemudian setelah itu, nah di kelas. Oke. Selanjutnya peserta mampu mengartikan. Ada 5 biasanya. Setelah mengartikan, ada mengartikan Quran. Iya. Mengaplikasikan, ya berkaitan dengan ini ya, berarti dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan surah Al-Maidah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan anak sudah menguasai materi ini secara benar. Jadi tanggung jawab selanjutnya. Jadi mohon ampun karena persiapan hafalan bisa dimaklumi. Nah, dari sini, dari apa yang sudah tidak sedetail apa yang disampaikan oleh Pak Sofan kalau kemarin. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sofan ya. Ya, kita sedikit saja bahas tentang rapor pendidikan. Oke, rapor pendidikan Bapak Ibu di sini merupakan hasil dari asesmen kompetensi minimum AKM. Kemudian yang kedua, rapor pendidikan ini juga dari survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar atau yang dikenal Sulija. Iya, Bapak Ibu. Nah, di sini AKM atau asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi ini dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Peserta didik nantinya diwakili oleh 45 peserta didik nantinya. Kemudian ada 5 cadangan. Nah, itu sudah diseleksi sendiri oleh sistem nantinya. Kemudian ada survei karakter, itu juga peserta didik nantinya setelah melaksanakan KKM nanti langsung ada survei karakter. Untuk Sulija ini seluruh Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik, kepala sekolah termasuk juga komisi Sulija. Kemudian Bapak Ibu guru, baik misal ada yang mengajar di 2 sekolah, itu juga mengisi dua-duanya di Indo maupun di non-Indo nantinya seperti itu. Ya, dan sekolah iklim keamanan sekolah itu juga masuk di survei lingkungan belajar. Ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada program dan kebijakan sekolah. Nah, berikutnya, rapor pendidikan nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah pusat, karena tidak
sekolah kita. Melalui survei lingkungan belajar ini, mereka memanfaatkan data-data yang masuk, ya, dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, satuan pendidikan itu sendiri, dan orang tua atau wali murid. Dan pembelajaran, dari kualitas pembelajaran ini naik 0,21 dari tahun 2000. Dari kualitas pembelajaran ini ternyata capaiannya naik. Nah, ini yang keenam dari data rapor pendidikan secara garis besar itu ada 6. Yang terakhir ini ada karakter, Bapak Ibu. Karakter di SMA Negeri 1 Suko menurut saya itu sangat baik. Tapi menurut sistem ini ada capaian turun. Nah, sistem ID kemudian login, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dengan akun masing-masing, menggunakan akun belajar ID masing-masing, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisanya sendiri, bisa menganalisa. Kemudian di sini kondisi satuan pendidikan di tahun 2024. Jadi tidak perlu menunggu ada kegiatan seperti ini, Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri, mendownload sendiri rapor pendidikan SMA Negeri 1 Suko Mojokerto ini. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Di sini ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, lainnya ada 6 secara garis besar yang dinilai. Namun di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui, misal di sini apa arti capaian saya di sini ada tulisan seperti itu, bisa dianalisa nantinya, bisa diklik nanti. Nah, karakter adalah tingkat. Nah, di sini kan sudah ada penjelasannya tentang rapor pendidikan seperti tahun kemarin. Nah, ini kemudian juga di sini ada rekon prioritas. Apa prioritas? Rekon prioritas yang ada di sistem ini atau di hasil download rapor pendidikan ini. Di sini juga muncul karakter, langsung muncul karakter. Karena warna merah tadi di rapor pendidikan itu sudah menunjukkan bahwa saya tidak bisa mengatakan turun ataukah naik. Karena memang terkadang ada indikator tertentu yang naik itu malah merah. Contoh misalnya adalah bullying. Bullying itu kalau naik itu berarti kan dapat jelek kan? Kalau turun kan malah bagus. Sehingga tadi yang jelas, yang perlu kita lakukan pembenahan adalah yang berwarna merah. Nah, jadi yang warna merah ini tadi nanti Bapak Ibu, itulah yang nanti akan diprogramkan lewat aksi yang nyata, kegiatan yang nyata, kemudian dimasukkan di ARKAS atau RKAS. Tadi sudah ada formatnya di sana, tinggal kita ambil saja. Bahkan tadi sudah jelas rekomendasi karena mereka sudah jelas. Nanti kita tinggal menambahkan di sana, apakah kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan duit atau tidak. Kalau membutuhkan uang, dengan catatan kalau butuh minum atau butuh konsumsi yang lain, itu duitnya jangan diambilkan dari bos, tapi diambilkan dari pos yang lain. Sehingga di sana tetap itu keluarnya adalah tidak ada biaya. Kemudian Bapak Ibu, tentunya nanti tidak lama lagi kita akan melakukan 경건한 사람은 총명하고 기술이 뛰어나다. 우리 수코 학생들은 항상 미래 바라볼 준비가 됐습니다. 여기가 내가 공부하는 곳이야. 여기서 우리는 성과를 냅니다. 앞으로 나아가겠다는 우리의 결의를